Halo para penonton channel Cerita Si Jago Ngora dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Setelah lama tidak dilanjut, kali ini Mimin akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Dewa Gacha yang sekarang sudah memasuki episode ke-84. Dimana pada episode sebelumnya, kelompok Chushu kembali ke kota biru tua setelah Luoyi berhasil membalaskan dendam kepada Zhang Haozi di dalam hutan Dark Forest. Tapi di saat mereka akan masuk ke dalam kota, terlihat para pasukan militer yang sedang berjaga di pintu gerbang karena saat ini kota sedang berada dalam situasi darurat militer. Sehingga untuk bisa masuk ke dalam, Lin Xiu dan juga yang lainnya harus melewati alat mendeteksi terlebih dahulu. Tapi penjaga mesum yang memiliki jabatan sebagai seorang kapten, dia langsung birah setelah melihat bodi semok dari Luoyi, dan dia mengatakan kalau alat mendeteksinya sedang rusak, jadi harus dilakukan pemeriksaan fisik secara manual. Melihat tatapan mesum si kapten yang hendak menjamah tubuhnya, Luoyi pun langsung menghunuskan pedangnya ke arah si kapten, yang membuat pasukan militer yang sedang berjaga pun langsung menodongkan senjata mereka kepada Luoyi. Karena keributan yang terjadi di sana, atasan mereka yang bernama Kolonel Zheng Nuo datang dan bertanya kepada mereka apa yang sebenarnya sedang terjadi. Melihat Zheng Nuo, Luoyi merasa mengenalinya dan dia bertanya apakah benar kalau si kolonel adalah Zheng Nuo. Tapi bawahan Zheng Nuo malah memarahi Luoyi karena bertindak tidak sopan kepada atasannya. Setelah melihat Luoyi dengan seksama, Zheng Nuo pun terkejut karena yang sedang berselisih dengan para anak buahnya itu adalah Luoyi dari keluarga Luo. Sehingga Zheng Nuo langsung menampar bawahannya yang berkata kasar kepada Luoyi. Lalu Zheng Nuo memberi hormat dan menanyakan kepada Luoyi apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Setelah Luoyi menjelaskan semuanya kalau si kapten mencoba untuk melecehkannya, Zheng Nuo menjadi sangat marah dan langsung menghukum si kapten, lalu menyuruh bawahannya yang lain untuk memenjarakannya. Luoyi pun bertanya kepada Zheng Nuo yang dulu pernah menjadi pengawal keluarganya itu tentang apa yang sedang terjadi di kota biru tua. Dan Zheng Nuo pun menjawab kalau semalam ada pencurian di rumah tuan kota sehingga diberlakukan darurat militer untuk mencegah pencurinya melarikan diri. Setelah mengetahui alasannya, Luoyi pun pergi dari sana dan menolak tawaran dari Zheng Nuo yang hendak mencarikan tempat tinggal sementara untuknya. Bawahan Zheng Nuo yang merasa heran kenapa Zheng Nuo sangat menghormati Luoyi, dia menanyakan alasannya kepada Zheng Nuo. Dan Zheng Nuo menjawab kalau Luoyi adalah putri dari keluarga Luo di kota langit, yang saking tingginya kedudukan mereka, keluarga Luo bisa melenyapkan siapa saja yang berani memprovokasi mereka, bahkan di tempat umum sekalipun. Kemudian, Lin Xiu dan yang lainnya pergi ke cabang Akademi Divine Sanctuary untuk menanyakan apakah ada pesawat terbang yang akan menuju ke Akademi Divine Sanctuary pusat. Tapi penjaga resepsionis yang merupakan seorang patua, dia mengatakan tidak ada pesawat terbang lagi yang akan meninggalkan tempat itu karena sedang diberlakukan darurat militer yang membuat si patua meliburkan semua karyawannya. Karena tidak memiliki pilihan lain, mereka pun memutuskan untuk menginap di sana, tapi si patua malah merekomendasikan kamar yang mewah di lantai 18 sehingga Lin Xiu merasa kesal karena merasa seperti sedang diperas olehnya. Luoyi yang tidak mau pusing dengan hal tersebut, dia mengeluarkan kartu poin aliansi miliknya untuk melakukan pembayaran. Dan si patua yang merasa senang setelah mendapatkan uang yang banyak, dia memperingatkan kepada Lin Xiu dan juga yang lainnya agar tidak keluar pada jam malam. Bagaimanakah kelanjutan kisah Lin Xiu di kota biru tua? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Lin Xiu yang sedang bersantai di atas kasur ruangan mewah itu, dia akhirnya mengetahui kenapa harga per malamnya bisa sangat mahal. Dia bilang, pantas saja harga semalamnya mencapai 10.000 poin aliansi karena kamar di lantai 18 ini dilengkapi dengan pemandian air panas, ruangan uap, ruangan latihan, dan juga ruangan gravitasi. Para orang kaya hanya bisa menikmati uangnya dengan menyewa kamar ini. Mereka tidak berpikir bagaimana susah payahnya aku mendapatkan uang itu. Lalu Lin Xiu bangkit karena mendengar suara langkah kaki dan berkata di dalam hatinya, apakah ada orang lain yang datang ke ruangan tamu? Tapi itu tidak mungkin, karena saat ini Luoyi sedang berada di ruang latihan, lalu siapakah yang datang itu? Lin Xiu pun langsung meneteskan keringat dingin setelah merasakan energi spiritual dari orang yang sedang berada di ruangan tamu dan kembali berkata di dalam hatinya, tidak salah lagi, dari energi spiritualnya saja aku bisa mengetahui kalau dia saat ini sedang berada di sana. Lalu Lin Xiu memutuskan untuk pergi ke ruangan tamu untuk memastikannya, di mana Lin Xiu juga melihat ternyata Xiao Ruoshui pun sedang berada di ruangan tamu bersama Luoyi. Lin Xiu bilang, kenapa kalian berdua belum tidur dan malah berdiri di depan jendela? Apakah ada sesuatu yang bagus di luar sana sehingga kalian berdua sangat fokus seperti itu?
Mereka berdua hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan dari Lin Xiu karena sedang melihat sesuatu yang sedang terjadi di luar, sehingga wajah Xiao Ruosui terlihat cukup terkejut dengan yang sedang dilihatnya. Tetapi berbeda dengan Luo Yi, dia tetap tidak menunjukkan ekspresi apa-apa dengan wajah dinginnya. Setelah melihat apa yang sedang terjadi di luar, Lin Xiu juga langsung terkejut melihatnya. Dia bilang, "Apa-apaan ini? Yang benar saja, kenapa dari semua tempat di kota biru tua, mereka malah muncul tepat di depan kamar kita?" Rupanya, di luar sedang terjadi penyerangan terhadap pesawat asing yang mencoba keluar dari dalam kota, sehingga memicu aktifnya senjata pertahanan otomatis yang sudah dipersiapkan selama masa darurat militer yang diterapkan di dalam kota biru tua. Karena banyak senjata yang mencoba menjatuhkan pesawat asing tersebut, sehingga salah satu tembakannya pun berhasil mengenai ekor pesawat. Dan terlihat ledakan yang cukup besar yang mengakibatkan pesawat asing tersebut kehilangan kendali. Tentu saja Lin Xiu dan juga Xiao Ruosui sangat terkejut melihatnya, karena mereka melihat ada sebuah pesawat yang akan jatuh di tengah-tengah kota. Tapi tidak dengan Luo Yi, karena ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali akan hal tersebut. Lin Xiu bilang, "Ini buruk, pesawat itu akan jatuh ke tempat ini, cepat pergi dari sini sekarang juga." Meskipun Lin Xiu sudah memperingatkan mereka berdua, tetapi karena mereka sedang tepat berada di depan jendela, yang membuat mereka berdua terlambat untuk bereaksi dan malah melihat ke arah pesawat yang akan menabrak bangunan cabang Akademi Divan Santuari. Melihat teman-temannya yang malah diam dan tidak cepat pergi dari sana, Lin Xiu langsung berlari ke arah mereka berdua. Dia bilang, "Apa yang sedang kalian pikirkan? Cepat menjauh dari sana, karena pesawat itu akan segera menabrak tempat ini." Terlihat pesawat asing itu melesat dengan cepat menuju ke ruangan tempat mereka berada, dan benturan yang sangat keras pun akan segera terjadi di sana, sehingga mereka hampir tidak memiliki waktu lagi untuk menyelamatkan diri dari kemungkinan buruk yang akan segera terjadi. Lalu pesawat asing itu akhirnya menabrak bangunan cabang Akademi Divan Santuari dengan sangat keras, sehingga sebagian pesawat asing itu tembus ke dalam bangunan dan tersangkut di sana. Tapi karena struktur bangunan cabang Akademi Divan Santuari itu sangat kuat, membuat bangunannya tetap kokoh meskipun telah terjadi kerusakan yang cukup parah. Tentu saja keadaan di dalam pun menjadi porak-poranda dalam sekejap saja setelah pesawat asing itu jatuh dan menabrak ruangan yang sedang ditempati oleh Lin Xiu dan juga yang lainnya. Xiao Ruosui yang tidak sempat untuk menghindar, dia terlempar ke belakang dengan sangat puas dan berteriak cukup keras. Tapi di saat-saat terakhir terjadi benturan, Xiao Ruosui masih sempat mengaktifkan barir pelindung Yuan miliknya, sehingga Xiao Ruosui pun bisa lolos dari maut yang benar-benar sudah berada tepat di depan matanya. Sama halnya dengan Lin Xiu dan juga Luo Yi, mereka berdua juga terhempas ke belakang akibat benturan tersebut, sehingga tubuh Lin Xiu dan juga Luo Yi menghantam dinding ruangan dengan sangat keras. Tak lama kemudian, percikan api mulai muncul dari kepala pesawat asing itu dan dengan cepat berkobar menjadi api yang besar, sehingga kepulan asap tebal yang bercampur dengan puing-puing bangunan langsung menyebar ke seluruh ruangan. Yang tadinya merupakan kamar yang mewah dan juga nyaman, sekarang sebagian tempatnya telah menjadi hancur dalam waktu sekejap saja. Di saat mereka bertiga masih tergeletak di lantai, tiba-tiba pintu darurat dari pesawat asing itu terbuka dan mengeluarkan tangga darurat yang biasa digunakan untuk jalur evakuasi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Rupanya pesawat asing itu milik dari komplotan para perampok yang menjarah rumah tuan kota, dan terlihat seseorang yang merupakan pemimpin mereka berkata, "Beberapa menit lagi pasukan militer akan sampai ke tempat ini. Cepat pindahkan semua barangnya lalu tinggalkan gedung ini." Mereka pun langsung bergegas mengeluarkan kotak besar dari dalam pesawat, dan salah satu anggota mereka yang memiliki rambut berwarna oranye melihat ke arah Lin Xiu yang masih tergeletak di lantai. Dia bilang, "Apakah anak itu masih hidup? Aku pikir di dalam sini terdapat lebih banyak orang, tapi ternyata hanya ada mereka bertiga saja." Si botak menjawab, "Mana mungkin dia masih hidup? Jika ada seseorang yang masih hidup setelah tertabrak pesawat, mereka pasti bukanlah manusia." Tentu saja sang MC kita tidak akan kehilangan nyawanya semudah itu, karena Lin Xiu selalu selamat dalam keadaan apapun. Dan sambil mengelus kepalanya yang masih terasa pusing, dia bilang, "Kepalaku terasa seperti mau pecah. Siapa sebenarnya orang-orang berpakaian hitam ini? Apakah mereka yang sedang dicari oleh pasukan militer?" Melihat Lin Xiu yang ternyata masih hidup, pemimpin mereka pun menyuruh bawahannya untuk segera melenyapkan Lin Xiu. Dia bilang, "Anak ini hanya seniman bela diri tingkat 5, kalian pasti bisa melenyapkannya dengan mudah tanpa bantuan dariku. Selesaikan semuanya dengan cepat tanpa meninggalkan jejak, lalu susul kami ke lantai bawah."
Lalu komplotan perampok itu pun pergi dari sana sambil membawa kotak besar tersebut dan meninggalkan si Oren bersama rekannya yang ditugaskan untuk menyiapkan Lin Xiu. Karena Lin Xiu sudah melihat wajah mereka dengan jelas dan berpotensi akan membocorkan identitas mereka jika mereka membiarkan Lin Xiu untuk tetap hidup. Lalu si Oren langsung menghampiri Lin Xiu sambil menghunuskan pedangnya. Dia bilang, "Hai nak, nasibmu sungguh sangat buruk sekali hari ini, tapi jangan khawatir, aku akan menyaparmu dengan cepat tanpa rasa sakit." Lin Xiu yang saat ini masih merasa lemas akibat benturan keras sebelumnya, sehingga dia kesulitan untuk berdiri. Dan terlihat Lin Xiu berusaha sangat keras untuk segera bangkit, sampai-sampai tubuhnya gemetaran dan terus-terusan batuk akibat debu dan juga asap yang berterbangan di sana. Melihat Lin Xiu yang sedang berada di dalam bahaya, Xiao Ruosui yang sudah pulih terlebih dahulu langsung menyelamatkannya. Dengan melancarkan teknik butterfly dance kepada si Oren, dia bilang, "Menyingkirlah dari sana sekarang juga, atau aku akan melenyapkanmu terlebih dahulu sebelum kau sempat untuk berkedip." Karena si Oren bukanlah seniman bela diri tingkat rendah, dia berhasil menangkap serangan tiba-tiba yang dilancarkan oleh Luoyi kepadanya. Dia bilang, "Cih, ternyata ada orang lain selain anak ini. Sekarang akan menjadi sedikit merepotkan karena aku harus melenyapkannya juga." Setelah Xiao Ruosui berhasil mengulur waktu sedikit untuknya, Lin Xiu akhirnya berhasil bangkit meskipun masih mengerang kesakitan. Dan langsung mengambil tombak Black On miliknya. Dia bilang, "Dasar perampok rendahan, beraninya kau masuk ke dalam rumah orang lain tanpa izin, dan sekarang kau malah ingin melenyapkan tuan rumahnya. Aku benar-benar tidak bisa mengampuni nyawamu." Kemudian Lin Xiu langsung mengeluarkan energi spiritual api miliknya yang berkobar di ujung tombak Black On. Karena Lin Xiu berencana untuk menyiapkan mereka berdua yang telah berniat untuk mengambil nyawanya. Dengan cepat Lin Xiu langsung menerjang ke arah mereka sambil mengeluarkan teknik tombak burung phoenix miliknya. Dia bilang, "Hidup kalian berdua akan segera berakhir, jadi segera ucapkan kata-kata perpisahan jika kalian memilikinya." Tapi si botak yang merupakan seniman bela diri tingkat tinggi, dia bisa menahan serangan Lin Xiu dengan mudah menggunakan barir pelindung yuan miliknya. Dia bilang, "Kau hanyalah seorang seniman bela diri tingkat 5 dan kau masih berani untuk menyerangku? Jangan bermimpi terlalu tinggi dan tunggulah di sana sampai aku mencabut nyawamu." Di saat si botak sedang terfokus kepada Lin Xiu dan juga Xiao Ruosui, Luoyi yang sudah kembali bangkit langsung melancarkan serangan diam-diam ke arah mereka. Dia bilang, "Dasar orang-orang yang hanya bermulut besar saja, orang-orang seperti kalian ini yang membuatku merasa sangat muak." Lalu Luoyi langsung melancarkan serangan elemen es miliknya ke arah si botak yang masih berada di dalam barir pelindung yuan. Karena serangan tombak burung pinik milik Lin Xiu yang merupakan seniman bela diri tingkat 5 tidak bisa menembusnya sama sekali. Si botak yang baru saja menyadari kalau ada seseorang yang menyerangnya dari samping, tentu saja dia menjadi sangat terkejut. Karena serangan yang dilancarkan oleh Luoyi lebih kuat daripada serangan Lin Xiu, karena Luoyi sudah naik level menjadi seorang seniman bela diri tingkat 7. Wajah si botak langsung berubah menjadi pucat dan sambil mengeluarkan keringat dingin, dia bilang, "Apa-apaan ini? Kenapa ada seorang seniman bela diri tingkat 7 bersama mereka? Kalau aku tahu sebelumnya dia juga ada di sini, aku akan meminta bantuan dari pemimpin untuk melenyapkannya terlebih dahulu." Melihat celah yang terbuka lebar setelah serangan Luoyi bisa menghancurkan barir pelindung yuan si botak, Lin Xiu pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan kembali menerjang ke arahnya sambil mengeluarkan teknik tombak bunga badai. Dia bilang, "Melihat ke arah mana kau? Apakah kau sudah lupa kalau saat ini kau sedang bertarung melawanku?" Xiao Ruosui juga ikut membantu mereka dengan melancarkan teknik butterfly dance miliknya setelah Luoyi dan juga Lin Xiu membukakan jalan, sehingga dirinya bisa mengeluarkan serangan tanpa ada gangguan sedikit pun. Si botak yang tidak bisa menangkis ataupun menghindari serangan gabungan mereka, dia terkena serangan gabungan itu dengan sangat telak, sehingga tubuhnya langsung terhempas ke belakang sambil berteriak kesakitan dengan sangat keras dan langsung tewas seketika. Melihat rekannya yang berhasil dikalahkan oleh tim Lin Xiu, tentu saja si Oren menjadi sangat panik melihat si botak yang sudah tidak bernyawa lagi. Dan sambil mengeluarkan keringat dingin, dia berkata di dalam hatinya, "Ini buruk, aku tidak menyangka kalau akan ada seniman bela diri tingkat 7. Mana mungkin aku bisa mengalahkannya seorang diri setelah si botak tidak berguna ini malah gugur dengan cepat." Karena tidak memiliki peluang untuk menang, si Oren memutuskan untuk melarikan diri ke tempat teman-temannya yang lain berada dan kembali berkata di dalam hatinya, "Satu lawan satu saja menghadapi seniman bela diri tingkat 7 sama saja dengan mengantarkan nyawaku, apalagi jika aku harus bertarung melawan mereka sekaligus. Sekarang lebih baik aku pergi ke tempat pimpinan untuk meminta bantuan dari mereka."
Melihat si Orange yang berniat melarikan diri dari sana, Luoyi pun langsung berjalan santai sambil mengeluarkan aura intimidasi yang sangat kuat. Dia bilang, "Serahkan saja orang ini kepadaku, aku akan membuatnya membayar dengan sangat mahal karena telah berani mengganggu waktu istirahat kita." Lalu Luoyi langsung menyerangnya menggunakan teknik tebasan es api yang melesat dengan cepat menuju ke arah si Orange yang hendak melarikan diri dari sana. Luoyi bilang, "Kenapa kau terburu-buru seperti itu? Bukankah kau tadi mengatakan akan melenyapkan kami yang ada di sini karena telah mengetahui identitas kalian?" Serangan tebasan es api Luoyi pun berhasil mengenai lengan si Orange yang membuatnya menjerit kesakitan dengan sangat keras. Karena es api milik Luoyi itu mengandung sifat yang sangat korosif karena sumbernya berasal dari bunga teratai es api yang telah diserap olehnya. Dengan sangat cepat lengan si Orange langsung terbakar sehingga pakaiannya pun hancur yang membuat si Orange menjadi sangat panik. Dia bilang, "Api macam apa ini? Rasanya terasa dingin, tapi bisa melelehkan baju dan juga kulitku. Apakah ini adalah api dari bunga teratai es api? Mungkinkah bunga teratai es api yang ada di hutan Dark Forest telah berhasil diserap oleh wanita ini?" Setelah mengetahui kalau itu adalah api dari bunga teratai es, si Orange yang mengetahui kalau api itu bersifat sangat korosif dan akan menyebar dengan sangat cepat ke sekujur tubuhnya, dia memutuskan untuk menebas tangannya sendiri. Dia bilang, "Aku masih ingin hidup. Lebih baik aku kehilangan lenganku ini daripada harus kehilangan nyawaku." Kemudian, si Orange bergegas dengan cepat untuk pergi dari sana, meskipun sambil menahan rasa sakit yang luar biasa akibat kehilangan satu lengannya. Dan Chuseo yang melihatnya pun cukup terkejut. Dia bilang, orang ini cukup memiliki nyali juga. Dia rela menebas tangannya sendiri untuk menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, dari luar gedung cabang Akademi Divan Santuari terdengar suara pertarungan dari ruangan lain. Dan terdengar suara dan juga getaran yang cukup keras sehingga terasa ke ruangan yang berada di dekatnya. Mendengar hal itu, Linshu pun terkejut. Dia bilang, "Sepertinya juga sedang terjadi pertarungan di sebelah sana. Apa yang sebenarnya sedang terjadi sampai getarannya terasa ke lantai 18 ini?" Xiao Ruosui langsung teringat akan sesuatu. Dia bilang, "Selain kita bertiga, yang ada di gedung ini hanya Patua dari meja resepsionis itu karena semua karyawan sudah diliburkan semenjak ada pengumuman darurat militer. Tapi untuk dipercaya mengelola cabang Akademi Divan Santuari ini tentulah tidak mudah. Sepertinya Patua itu bukanlah orang biasa, tapi apapun itu, kita harus segera melihat keadaannya." Lalu mereka bertiga langsung bergegas untuk melihat keadaan si Patua. Xiao Ruosui bilang, "Ayo kita bantu dia untuk menghadapi mereka." Tapi Linshu malah bersikap tidak peduli sama sekali karena masih merasa dendam kepada si Patua. Dia bilang, "Membantunya katamu? Aku hanya akan menonton saja bagaimana pertarungan Patua yang bersikap sebagai bos itu." Luoyi menambahkan, "Jangan membuang-buang waktu untuk membicarakan hal yang tidak berguna seperti itu karena waktu kita sudah habis." Waktu nasib ending yang sangat membuat penasaran sekali ya pemirsa. Oke lah, tepang bejeng dewek di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jagongora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjalan terus Jagongora Throat Lovers.